Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita. Terlebih pada malam hari ini kita dipersatukan kembali bersama-sama mengikuti pelayanan pemahaman Alkitab yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Petrus Wiratno. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali acara ini kita mempersiapkan hati kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 18 bait yang pertama dan ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan olehnya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan bersatu hati bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan anugerah-Mu beserta penyertaan-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu, karya-Mu dalam setiap kegiatan hari lepas hari. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami bersyukur bisa menikmati acara pemahaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Wiratno. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu Kau limpahkan dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan Engkau hadir di sini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan urapi Bapak Petrus Wiratno di dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan ini nanti sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan dimengerti bagi hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang mendukung acara ini ya Tuhan, baik gitaris maupun tim multimedia, berkati mereka sehingga di dalam bertugas boleh lancar sampai selesai. Ya Tuhan, kami serahkan jalannya acara ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu. Apabila di dalam acara ini ada suatu kesalahan yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap puji syukur. Amin.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Petrus Wiratno dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pemahaman Alkitab minggu keempat pada bulan Mei 2020. Bahan pada pemahaman Alkitab pada hari ini akan diambilkan dari kitab Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Dari kitab Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Akan saya bacakan dan marilah Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Yang karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah semua orang yang percaya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melaksanakan di dalam setiap langkah hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Mari kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Pemahaman Alkitab minggu kelima pada bulan Mei 2020 ini, mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai makhluk sosial pastinya berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan kita bergereja. Banyak sekali masalah yang kita hadapi dan kita rasakan di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita. Dan tentunya itu adalah hal yang tidak menyenangkan sekali. Dan bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita ingin hidup selalu berjalan dengan baik. Contohnya, ketika kita bangun tidur, sudah ada roti bakar dan kopi di samping kita. Ketika kita akan mandi, tinggal ketika kita akan mandi, sudah ada yang menyiapkan air hangat di kamar mandi kita. Dan ketika kita akan jalan-jalan, sudah ada yang mengantarkan, bahkan sudah ada yang memberi uang saku kepada kita. Atau bahkan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, ketika tanggal tua, masih ada uang untuk kelangsungan hidup kita. Bahkan hal tersebut merupakan keinginan kita dalam menjalani
langkah hidup kita selanjutnya. Tentu tidak ada salah jika kita menginginkan hal tersebut. Namun jika sekali waktu yang kita inginkan itu tidak tercapai, bahkan kita mengalami kesulitan, pastinya kita sebagai orang percaya hanya kepada Tuhan Yesuslah kita berharap untuk bisa menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa takut seringkali menghampiri kita ketika misalnya orang yang kita kasihi atau orang yang menemani kita dan menjadi topangan hidup kita, meninggalkan kita, jauh dari kita. Tentunya kehidupan kita ini akan sangat berat dan rasa-rasanya enggan untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita. Belum lagi dengan berbagai masalah yang menghimpit kita. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, yang kita seperti dikebiri dengan aktivitas kita, tidak bisa kemana-mana. Tentu hal tersebut menjadi suatu masalah yang sangat berat bagi kita. Juga saat hidup dalam kesendirian, tentunya kita akan merasakan ketakutan, yaitu ketakutan yang sangat luar biasa sekali. Karena seolah-olah tidak ada teman, sehingga perjalanan hidup kita seolah-olah sendiri. Bahkan rasa bimbang dan ragu mempercepat atau memperberat langkah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 33 mengingatkan kita akan kebesaran kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di situ diungkapkan bahwa Tuhanlah pencipta semua alam seisi bumi ini. Pencipta alam semesta beserta isinya. Kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan memberikan keyakinan dan ketenangan dalam diri kita dalam menghadapi kehidupan yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Sang Pemazmur mengingatkan kita juga bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita adalah umat yang dipilih untuk menjadi miliknya. Jadi ketika kita dilahirkan sebagai orang Kristen, pada waktu bayi kita sudah dibaptis dan kita sudah dimateraikan bahwa kita adalah umat milik Allah. Sebagai umat milik kepunyaannya, ia tak membiarkan kita sendiri. Ia melihat dan menilik dan memperhatikan kita dalam langkah hidup kita. Segala yang kita kerjakan adalah dari bimbingan Tuhan Yesus. Semua yang kita laksanakan dan lakukan adalah dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 13-15, di situ kata pemazmur berkata, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Di situ sungguh luar biasa sekali apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Namun dengan demikian, apa yang menjadi tanggapan kita kepada Tuhan? Disinilah letak persoalan manusia, bahwa ketakutan, kecemasan terjadi karena umat Tuhan tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Manusia kerap sekali mencari alternatif untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. Misalnya mereka mencari orang-orang pintar yang beranggapan bahwa orang pintar tersebut
bisa membantu di dalam kesulitan hidupnya. Dan itu sangat ditentang sekali oleh Tuhan Yesus dan tidak diperbolehkan sekali di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga menceritakan bagaimana manusia melupakan Allah dengan mencari peneguhan alternatif lain. Seperti yang telah saya katakan tadi, ada kalanya manusia mengunggulkan kekuatan-kekuatan atau kehebatan-kehebatan yang dimilikinya. Misalnya ketika mereka dihimpit kesulitan, dia mengadakan uang dengan memberikan ke orang pintar yang dianggap pintar. Dia bisa menggandakan uang, misalnya begitu. Bahkan hal ini bisa dilakukan oleh berbagai elemen, bahkan orang yang pintar sekalipun, orang yang berkedudukan tinggi atau berpendidikan yang tinggi sekalipun. Di dalam kitab Mazmur ini, pemazmur juga memberikan contoh seekor kuda, yaitu kuda adalah yang kita tahu adalah binatang yang cepat dan tangkas, sehingga menjadi kendaraan perang. Kuda adalah metafora kekuatan yang dimiliki manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuda boleh kita pahami sebagai alat yang memberikan ketenangan buat manusia. Namun itu menjadikan sia-sia, tidak akan menolong kita. Mengapa bisa demikian? Sebab hanya Tuhanlah yang bisa mampu menolong kita di dalam kesulitan hidup kita. Persoalannya bagaimana caranya pertolongan Tuhan itu dapat kita terima. Di dalam Mazmur, pemazmur juga mengatakan di dalam ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di dalam memahami pemazmur ini, kita yang berharap kasih setianya, yaitu kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Ini dapatlah kita bayangkan seperti orang yang nyaris tenggelam, yang tak mampu lagi berenang. Ia akan semaunya sendiri, ia akan hanya menggerak-gerakkan tangannya dan kakinya. Ia ikut saja tindakan yang dilakukan penolongnya ketika ada penolong yang akan menolongnya. Begitulah yang semestinya terjadi di dalam hidup ini. Di tengah perjalanan yang sangat sulit ini. Bahkan di saat sekarang yang sangat rentan kita melakukan aktivitas. Di saat pandemi virus corona ini, kita lebih harus melaksanakan protokol COVID-19 yang diperintahkan oleh pemerintah kepada kita. Kita juga harus menjaga kesehatan kita. Kita harus juga lebih disiplin dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa kita juga selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur 33 ayat 12 sampai 22 ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya hanya takut kepada Tuhan Yesus dan menaruh harapan besar kepadanya menjadikan kita kuat dalam menghadapi ketakutan kita, dalam menghadapi kekurangan kita di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu akan dicukupkan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai penolong kita yang sejati. Tuhan Allah memberi pemeliharaan pada kita semua yang menyadarkan bahwa hidup kita hanya bersandar
kepadanya. Demikian pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa syafaat kami antarkan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan pada malam hari ini kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu untuk mengaturkan puji dan syukur kami. Karena Engkau telah memimpin jalannya pemahaman Alkitab pada malam hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, pada doa ini kami terkhusus berdoa untuk GKJ Sabto Mulyo. Semoga Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan iman kami di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di saat pandemi virus corona ini ya Tuhan. Semoga Engkau hilangkan virus corona ini dari negara ini dan dari bumi ini dengan tangan kuasa-Mu, dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat beraktivitas lagi dan kami dapat berpelayanan lagi di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk tenaga medis yang membantu untuk menghilangkan virus corona ini. Baik itu dokter, perawat, tenaga medis penunjang, dan administrasi yang bekerja di rumah sakit, serta TNI Polri yang membantu dalam pandemi virus corona ini ya Tuhan. Semoga Tuhan berkati di dalam pekerjaannya dan Engkau lindungi. Semoga mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan di dalam mereka bertugas. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sakit, sehingga Tuhan sembuhkan dengan tangan kuasa-Mu, dengan tangan kasih-Mu. Semoga hamba-Mu tersebut bisa sembuh dan dapat beraktivitas lagi ya Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami juga akan meninggalkan rumah-Mu ini ya Tuhan, tolong Tuhan tuntun dari gereja-Mu ini sehingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami juga akan mempersembahkan berkat yang daripada-Mu, tolong Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kelancaran pelayanan di GKJ Sabto Mulyo ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami di dalam kami menyampaikan doa ini ya Tuhan, dan lengkapi doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Eni. Terima kasih kepada Bapak Petrus Wiratno atas firman yang sudah disampaikan tadi. Di sini kita diajak untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena kita adalah milik Allah, umat pilihan Allah, dan Tuhan adalah Allah yang besar dan maha kuasa. Untuk itu kita harus bisa menyadari dan merasakan kehadiran Allah yang bekerja dalam hidup kita. Maka kita akan tenang dan yakin ketika menghadapi segala sesuatu, apapun itu, di dalam kehidupan kita. Untuk itu selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan diiringi dengan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan kedua. Di jalanku, ku diiring. Jalanku ku diiring
di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Demikianlah acara pelayanan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Meskipun sampai hari ini kita masih harus tetap tinggal di rumah karena pandemi virus corona, marilah kita tetap punya semangat dan sukacita dan ingat selalu akan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.